Halo kawan-kawan, berjumpa lagi di channel kita ini Munir 76 Peternak Ayam. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Dan saya selalu menghimbau kepada kawan-kawan apabila di antara kawan-kawanku ini ada yang memiliki channel yang membahas atau channel YouTube yang membahas tentang perayaman. Mari kita dukung, mari kita simak videonya agar ilmu perayaman kita bisa bertambah lagi. Dan saya selalu mendoakan kepada kawan-kawanku yang selalu setia mendukung channel ini. Semoga hobi ayamnya, ternak ayamnya bisa terus maju, berkembang, dan sukses. Nah, di kesempatan kali ini, saya masih coba menjawab dan menjelaskan salah satu pertanyaan dari kawanku, yaitu cara memilih dan merawat ayam jalu. Di video sebelumnya yang berjudul cara merawat ayam part 2 itu, saya sudah menerangkan tentang ayam jalu tersebut. Tapi mungkin masih kawan-kawanku itu masih ada yang kurang jelas. Dan sekarang ini akan saya coba perjelas lagi. Dan kawan-kawanku yang belum menonton di video saya yang berjudul cara merawat ayam part 2 itu, silahkan bisa menonton videonya. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasannya, tak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawan untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan mampu membantu channel ini untuk terus berkembang. Langkah-langkah awal untuk memilih dan menyiapkan juga merawat ayam jalu itu, yang pertama, kalian harus memilih ayam dengan tipe jalu atau tipe ayam jalu. Nah, caranya kalian seperti video-video saya yang sebelumnya itu, caranya kita tinggal angkat saja. Posisi kakinya rapat atau agak renggang. Kalau ayam pukul itu rapat atau tumpuk seperti ini. Tapi kalau ayam jalu agak renggang dia. Terus yang kedua, kalian harus perhatikan posisi jalu ayam. Misalkan gini. Begini ya kawan. Misalkan ini kaki, terus ini jari belakang ayam. Posisi jalunya di sini, dan jaraknya itu paling tidak satu jari ini nggak masuk atau satu jari ini seret nggak apa-apa. Semakin dia turun semakin bagus, atau turun ke ujung kaki ini bagus. Karena apa? Karena dia kalau semakin turun, yang pertama pukulan serangan jalunya itu lebih kuat. Yang kedua, akurasinya lebih tinggi. Kok bisa? Begini, kita perumpamaan saja biar kawan-kawan itu gampang memahami. Yang pertama, kalau kita pakai kampak, ya kan, kampak itu pasti terdiri dari gagang kampak dan mata kampaknya. Jika mata kampak itu berada di ujung pegangan, ya kan, di ujung pegangannya, tentu saja kalau digunakan tenaganya akan lebih besar dan lebih akurat. Dalam mengarahkannya bisa lebih akurat. Seperti itu juga fungsi jalu pada ayam. Selanjutnya, ada yang bertanya, cara style jalu yang benar itu seperti apa?
Kalau kita mau menyetel jalu ayam, kita ikuti gaya bermain ayam tersebut. Misalkan ya, misalkan gaya main ayam tersebut itu jenis pukul badan, maka kita nyetingnya jalu begini kawan. Nah, misalkan ini kakinya, ini jari kaki depan, ini jari kaki belakang ya. Seperti ini. Nah, kita balik. Semoga kawan-kawan bisa mengerti ya. Ini posisi jalunya. Dia harus agak keluar begini dan bentuknya lurus. Kenapa? Karena tubuh ayam itu keras dan sangat keras di bagian-bagian tertentu. Seperti bagian-bagian yang ada tulangnya itu keras. Fungsi kita menyetel jalu agak keluar itu supaya mencegah ayam dari cedera. Karena apa? Jika kita setel lurus dari jari belakang, maka hantaman yang dialami jalu tersebut itu besar, sehingga dapat mengakibatkan jalu ayam tadi itu terluka. Misalkan kita sering melihat waktu di arena ada jalu ayam itu yang berdarah atau bahkan copot. Itu kemungkinan bisa diakibatkan karena salah mencetel jalu. Terus yang kedua, jika ayam itu misalkan bisa main kanan kiri, kanan kirinya main dan sekali arah main, itu cara menyetel jalunya. Misalkan ini seperti jalu dari kaki belakang ayam tadi, seperti ini. Dia sejajar dan lurus. Kenapa harus nyetel seperti itu? Biasanya ayam seperti tadi yang kanan kiri itu cenderung menyerang di bagian leher dan pipi di kepala ayam, bahkan mata. Fungsi menyetel jalu tersebut lurus dan bentuknya lurus dengan jari belakang dan bentuknya lurus itu agar waktu ayam itu menyerang, biasanya ayam akan menghindar dan akan terkejar oleh jalu tadi. Sudah mengejar, dia misalnya kayak gini. Gimana ya? Kayak gini, dia menghindar ke sini, masih bisa dikejar dan tetap akurat. Apalagi di bagian leher ayam yang banyak bulunya, dia bisa menembus bulu tersebut. Karena fungsi bulu tersebut yang pertama sebagai kamuflase untuk menutupin lehernya dan juga bisa sebagai tameng. Makanya dia lurus, bentuknya lurus sama jari ini lurus. Terus kalau ayam yang tipe pukul depan, ayam yang narik-narik gitu, gimana cara menyetelnya? Menyetelnya ini misalkan ini jari kaki belakang ayam tadi. Ini nyetelnya agak ke dalam. Jadi kalau dilihat dari depan dia bentuknya seperti ini. Dan juga songket. Songket itu kayak gini. Cantel lah gitu. Supaya apa disetel seperti itu? Supaya daya rusaknya itu tinggi. Karena ayam depan biasanya cenderung tuh kebanyakan mukulnya di bagian leher, tenggorokan, di bawah sini. Jadi fungsi jalu yang seperti ini, gini, dia itu gini, nancep langsung narik. Jadi luka yang ditimbulkan itu semakin parah. Setelah itu dilihat dari ciri fisiknya. Kalau dari ciri fisiknya versi saya ya, yang pertama kita lihat dari paruhnya. Paruhnya usahakan agak lurus atau lurus dan ada natnya atau ada cekungannya, ada paritnya. Karena paruh ayam yang ada natnya atau ada paritnya itu kuat, tidak gampang copot. Terus bentuk paruh tadi lurus, itu usahakan sejajar dengan mata. Kalau misalkan ini mata ini paruhnya usahakan sebisa mungkin
itu rata dengan mata, segaris gitu. Karena apa? Karena sudah teruji ayam yang seperti itu memiliki akurasi yang tinggi, di mana paruh itu menempel di situ serangan kaki ayam mendarat. Dan kenapa bentuk paruhnya harus agak lurus atau bisa dikatakan lurus? Karena ayam yang paruhnya lurus itu dia tidak memerlukan pegangan yang kuat. Jadi dia begitu nempel aja sudah bisa nyerang, nempel nyerang. Dan salah satu kunci bermain ayam jalu yaitu ayam bisa nyerang dan akurat. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ayam harus gancang atau rajin memukul. Karena semakin dia rajin memukul, semakin besar kesempatan dia untuk melesatkan jalu tadi kepada ayam lawan. Sehingga kemenangan akan jauh lebih besar. Bisa kalian lihat dari bentuk ekornya. Ekor ayam jalu itu harus agak naik. Coba kalian bisa lihat itu di ayam-ayam khusus main jalu. Misalkan ayam Tajen Bali itu pasti ekornya agak naik. Dan ayam Filipin yang spesialis spesialis jalu, dia mesti agak naik seperti ini. Selanjutnya kalau perawatan, saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawan untuk selalu mengontrol pola makannya agar ayam tidak terlalu gemuk, supaya ayam itu dalam melesatkan serangan tidak terlalu membutuhkan tenaga yang besar dan bisa gesit. Intinya gini, ayam jalu itu harus seringan mungkin, tapi tenaganya harus besar. Makanya daripada itu pola makannya harus dijaga, perawatan latihannya juga harus dijaga. Pokoknya kalau kalian mau kasih makan, berilah makanan yang bernutrisi tapi tidak bikin gemuk. Seperti itu. Selanjutnya, kalau kalian pengen misalkan pada saat mengabar atau pengen lihat kemampuannya, usahakan sebelum kita dicoba abar tersebut, ayam itu kita timbang berat badannya berapa. Misalkan 2,8, kita lihat mainnya. Kalau mainnya gesit, tenaganya bagus, pertahankan. Seperti itu udah setelan cocok. Tapi kalau dia ngos-ngosan, masih ngos-ngosan, napasnya putus-putus, tapi tenaganya juga besar, itu karena terlalu berat badannya. Terus ada lagi yang gesit tapi tenaganya kurang, itu bisa ditambahin lagi. Intinya seperti itu. Pokoknya ayam jalu itu dibuat seringan mungkin, ya kan? Tapi tenaganya sebesar mungkin. Itu yang bisa dikatakan agak susah. Selanjutnya, ayam jalu tersebut, ya kan? Dia harus ganas. Artinya begitu dia dihadapin gini langsung dilepas, dia udah mau mukul karena udah mau menyerang gitu loh. Karena salah satu kunci ayam jalu tadi yaitu siapa yang paling cepat dia menyerang, paling cepat bisa melesatkan jalurnya tadi ke lawan, kesempatan menang pun makin besar. Seperti itu. Dan dari saya rasa cukup. Bila ada tambahan dari kawan-kawan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar biar saya dan kawan-kawan yang lain bisa bertambah lagi ilmu perayamannya.
Dan jika kawanku masih bertanya-tanya tentang perawatan yang lebih detail lagi, kalian bisa menonton di video saya yang berjudul cara merawat ayam part 2. Dukung terus channel Munir 76 Peternak Ayam dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.